Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi jama'ana fi hadasa'ah. Amarona bil ibadah wa amarona bit ta'ah wa yasukuna ila bisatil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal baiti fil ardi al masajida inna juwaruha umaruha. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana alhamdulillah dengan perjuangan beliaulah kita semua bisa mengenal al-Islam, kita semua bisa mengenal kebenaran. Dan alhamdulillah pada saat ini saya Abdul Latif Ar-Rafi sedang berdiri di depan Masjid Al-Muslimun yang sedang dibangun. Dan maka dari itu Rasulullah SAW berpesan, wattahidul masjida buyutan, jadikanlah masjid itu seperti rumah. Apa fungsi rumah? Rumah adalah bisa berfungsi untuk bernaung di kala panas, berteduh di kala hujan, untuk beristirahat di kala capek. Maka dari itu masjid jadikanlah itu. Karena Rasulullah menggarisbawahi bahwasanya innal baiti fil ardi al masajida, sesungguhnya rumah Allah di muka bumi adalah masjid. Maka dari itu jika seandainya kita memakmurkan masjid, inna umaruha juwaruha, orang yang memakmurkan masjid adalah menjadi tetamu Allah. Otomatis menjadi tetamu Allah berarti Allah yang jamin. Dijamin kehidupannya, dijamin hartanya, dijamin keluarganya. Kalau Allah sudah berkenan, maka semuanya Allah akan berikan. Maka dari itu menyeru kepada semua muslimin muslimat, mukminin mukminat agar senantiasa memakmurkan masjid dengan cara inpakan diri kita, inpakan usia kita, inpakan harta kita di jalan Allah demi kemakmuran masjid. Terutama saya menyeru untuk pembangunan Masjid Al-Muslimun ini, karena insya Allah akan terus dibangun setelah masjid adalah pesantren, dan insya Allah diawali dengan pembangunan masjid itu. Maka menyeru kepada muslimin muslimat, mukminin mukminat untuk berpartisipasi membangun pembangunan masjid dan pondok pesantren ini, yang insya Allah bisa menghubungi yang ada di bawah ini, baik kontak person dan nomor rekeningnya. Dan mudah-mudahan dengan niat dan kebaikan seluruh muslimin muslimat, Allah memberikan dengan setimpal. Sekian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dan persada, bersama saya telah hadir Ustadz Abdul Latif Ar-Rafi SPDI. Kita akan bincang-bincang bersamanya sekitar rencana pembangunan pesantren. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, kita bisa bersama di sini. Mohon kesempatannya, waktunya untuk sedikit menjelaskan rencana ke depan untuk pembangunan pesantren yang akan dibangun oleh Ustadz sendiri. Silakan Ustadz. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam haflah yang insya Allah penuh dengan berkah. Dan insya Allah sesuai yang dipertanyakan, di belakang Masjid Al-Muslimun ini akan dibangun sebuah pondok pesantren Darul Hikmah, ya. Dan insya Allah telah diawali pembangunan, yaitu dengan membangun Masjid Al-Muslimun. Adapun
rencana pembangunan setelah masjid selesai, dan insya Allah pesantren ini kurikulum yang akan dimuat di dalamnya yaitu pesantren salafi atau kitab kuning dan tahfidz Al-Quran. Dan insya Allah nanti akan 2 tahap, yaitu dengan sekolah atau SD, SMP dan SMA ya. Insya Allah lokasi yang ada di sekitar ini mudah-mudahan kita bisa diisi dengan pembangunan pondok pesantren. Amin. Baik Ustadz, alhamdulillah kita telah mendengar sedikit paparan rencana pembangunan pondok pesantren di sekitar ini. Ada sedikit pertanyaan Ustadz. Untuk pembangunan masjid dan pesantren ini rencananya pasti membutuhkan dan memerlukan biaya yang cukup besar. Rencananya barangkali ada pesan untuk para donatur. Silahkan Ustadz. Ya, alhamdulillah, maka dari itu kami dan pengurus yang ada di sini menghimbau dan menyeru kepada muslimin dan muslimat agar senantiasa ikut serta membangun sarana dan prasarana yang ada di tempat ini. Maka kepada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat khususnya di Kota Bandung dan umumnya di Indonesia ini, mudah-mudahan bisa menyisihkan sedikit hartanya yang insya Allah akan dibangun untuk pembangunan pondok pesantren. Baik sahabat Syiar Dakwah Dai Persada, kita telah bersama-sama Pak Uko Koswara ya Pak. Alhamdulillah beliau sesepuh di masjid ini dan sekaligus dia juga sesepuh di lingkungan ini. Kita akan berbincang-bincang sekitar pembangunan masjid ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana proses pembangunan masjid ini? Kapan mulai dibangunnya? Dan rencana mau dibangun bersama gedung apa lagi? Gedung pesantren atau MCK-nya airnya di mana? Begitu Pak, bisa dijelaskan kepada kami, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah abdah membangun masjid dina sasi 11 2018 dina kaping 8. Tah bangawitan mondasi tadugi kadanget ayeuna teh parantos bade nincak 2 tahun. Tapi abah tetap nikreuh dina ieu pembangunan masjid Al-Muslimun. Al-Muslimun. Sebab ngadangu dina keterangan siapa yang membangun masjid sedekah jariah membangun masjid, insya Allah cek Allah lir ibarat urang nyeun istana di surga. Barakallah. Amin. Alhamdulillah atas membangun hiji nyata masjid At-Taubah. Tah kusab jalmi teras-terasan lengkap. Nah, alhamdulillah ngabangun di ayeuna anu kadua gitu. Nyata dinamian Al-Muslimun. Demikian wawancara saya dengan Abah Uko Koswara. Insya Allah nanti Abah Uko Koswara ini akan menunjukkan area tanah yang akan dibangun untuk masjid. Dan ada beberapa bagian tanah yang informasinya sudah diwakafkan, betul ya Pak? Alhamdulillah. Itu berapa luasnya, berapa Pak? Luasnya 140 meter, tumakanana 10 tumak. Jadi 10 ka 14. Eta hibah ti almarhum Neng Eti tah kura waktos meser serang sareng abah cenah urang ngapling urang nyieun masjid atuh anya kabujeng ngantunkeun nya ku carogena alhamdulillah ku Chef Sumarna dikersa dituluykeun. Sahabat Syiar Dakwah Dai Persada, alhamdulillah ini banyak informasi yang belum disampaikan oleh Abah Uko ini terkhusus berkenaan dengan rencana pembangunan masjid ini dan lembaga pondok pesantren. Katanya mau dibangun pondok pesantren di sini. Ini mudah-mudahan mohon doa dari semuanya. Semua yang dicita-citakan oleh Abah Uko di sini ini dikabulkan oleh Allah dan menjadi berkah untuk masyarakat di sekitar masjid ini. Kalau untuk area tanah yang sudah diwakafkan termasuk yang di atas masjid ini berarti ya Pak Uko? Ya, termasuk mohon maaf. Alhamdulillah. Ada area lain yang mau diwakafkan atau yang sudah diwakafkan begitu? Jadi
aya itu jantan umpami orang meser mah tiasa aya gitu kenapa nggak jadi adina area 5 cuman 140 meter ya anu diwakapan udah beres deal eta mah malah mah di KUA terus dugi aktanya ieu nana deui akta wakaf catatan wakaf. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pemirsa siar dakwah Dai Persada. Jadi yang sudah diwakafkan itu adalah tanah di area masjid ini. Jadi ini sudah tanahnya berstatus wakaf dan sudah tercatat di KUA, Kantor Urusan Agama. Ya mudah-mudahan nanti bisa bertambah, apakah ada yang mau mewakafkan lagi atau ada yang mau membebaskan tanahnya dan diwakafkan kepada masjid di sini. Sementara pemirsa siar dakwah Dai Persada bincang-bincang bersama Pak Uko sampai di sini dulu. Sebentar lagi kita akan melanjutkan nanti untuk melihat lokasi di sekitar masjid ini. Demikian.